baik kami mau memulai ibadah. Tuhan, kasih Cici Koko, Tuhan, biar kami juga duduk diam. Tuhan, kasih Tuhan, biar semuanya sehat. Tuhan, amin. Halo adik-adik, lebih sande ya. Siapa yang hari ini bersuka cita banget, yang semangat banget untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Wah, baik banget nih, semangat. Oke, hari ini kita nyanyi lagu KASIH. KASIH, 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 kasih. Yuk yang tahu lagunya kita pakai gerakan KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu tidak suka, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyiin lagu KASIH. Sekarang siapa yang mau menjadi terang? Siapa yang mau memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini? Nah sekarang yuk kita nyanyiin lagu Ku Mau Jadi Terang dari Miles. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk Oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap puasa yang mengalami Oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga Oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus melalui kami yang kecil. Ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya adik-adik, kita sama-sama siapin hati kita siapin pikiran kita, fokus kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin satu lagu Hosana, yang dalamnya kita sama-sama nyanyiin Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Tinggi namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Hosana yang Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, sebelum Cici menceritakan tentang firman Tuhan, adik-adik kita lihat dulu yuk video berikut ini.
Nah, sudah lihat ya adik-adik? Itu tadi cerita tentang acara apa ya? Sihir? Bukan ya adik-adik, itu adalah sulap. Iya, siapa yang pernah lihat sulap selain yang tadi? Banyak ya adik-adik, hal-hal yang sepertinya aneh bagi kita, di luar dari pikiran kita bisa terjadi. Itu adalah trik-trik tukang sulap itu adik-adik. Padahal itu bukan sesuatu yang spesial, memang adik kodrati atau sesuatu yang di luar nalar. Itu adalah ada cara-caranya adik-adik sehingga bisa begitu ya. Menarik sekali ya adik-adik sulapnya. Nah, di Alkitab ada cerita nih adik-adik, bukan tentang sulap, tetapi tentang sihir. Wah, sihir itu di belakangnya itu ada kuasa adik-adik, kuasa dari iblis yang membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang di luar dari pikiran manusia biasa, ya. Nah, ada satu orang di Alkitab di daerah kota yang namanya Samaria. Namanya orang ini adalah Simon. Simon ini seorang yang bisa sihir adik-adik. Dia bangga terhadap sihirnya. Dia berusaha melakukan segala sesuatu di luar kemampuan orang-orang biasa. Misalnya dia bisa terbang, dia bisa melakukan mindahin sesuatu yang misalnya mindahin sesuatu dari tempat ini ke tempat lain tanpa sentuhan tangan orang misalnya. Itu sihir dia bisa lakukan berkat apa? Berkat dari kuasa yang menguasai si Simon itu, kuasa jahat yang memampukan Simon melakukan semua itu. Sehingga Simon terkenal di daerah Samaria sebagai tukang sihir, dan Simon bangga dia karena terkenal jadi tukang sihir, melakukan hal yang di luar daripada kemampuan orang biasa lainnya. Suatu kali di kota Samaria ada seorang anak Tuhan namanya Filipus. Filipus memberitakan Injil tentang Yesus. Filipus menceritakan betapa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Pemberitaan Injil Filipus tersebut didengar oleh Simon, si tukang sihir tersebut. Simon percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Simon bertobat sehingga kuasa jahat yang melingkupi Simon lari jauh dari Simon. Ketika Simon percaya kepada Yesus, Simon mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi. Filipus banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika Filipus menumpangkan tangan kepada orang tersebut disembuhkan, yang sakit disembuhkan, dan banyak mukjizat lain yang Filipus lakukan karena ada kuasa Allah yang menyertai Filipus. Ketika Simon melihat itu, Simon takjub adik-adik melihat Filipus. Simon ingin terus mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi. Ya, nah ketika orang-orang Yerusalem mendengar bahwa kota Samaria banyak orang yang mengenali Yesus, Yerusalem mengutus anak-anak Tuhan yaitu Petrus dan Yohanes untuk datang ke Samaria untuk mengajar lebih lagi tentang Yesus. Lalu pergilah Petrus dan Yohanes ke Samaria. Di Samaria, Petrus banyak mengajar tentang diri Tuhan Yesus. Banyak orang-orang ditumpangkan tangannya oleh Petrus dan Yohanes. Lalu mereka menerima Roh Kudus.
mereka dapat manifestasi Roh Kudus, berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang tidak mereka kenal. Simon melihat itu, Simon takjub adik-adik. Simon menyangka, kuasa apa nih yang bisa membuat ketika Petrus menumpangkan tangan ke atas orang tersebut dipenuhi Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Simon berpikir, aku mau bisa begitu. Lalu Simon datang kepada Petrus. Simon berkata kepada Petrus, Petrus, aku punya uang. Aku akan berikan uang ini kepadamu, asal aku diberi kuasa itu. Kuasa yang ketika aku menumpangkan tangan kepada orang itu dipenuhi Roh Kudus dan orang itu bisa berbahasa-bahasa asing. Ketika Petrus mendengar itu, Petrus marah ya adik-adik. Petrus bilang, binasalah uangmu dan engkau. Kalau kamu menyangka bahwa dengan uangmu kamu bisa menerima kuasa itu, kamu harus bertobat, karena kuasa itu berasal dari Allah. Allah memberikan dengan cuma-cuma karunia itu. Petrus tegas sekali ya adik-adik mengatakan itu ya, karena hal pikiran Simon tersebut salah besar. Lalu ketika Simon dihardik seperti itu, Simon sadar akan kesalahannya. Simon bertobat adik-adik ya. Simon minta ampun. Ya, nah dari cerita itu adik-adik kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa itu adalah kuasa yang cuma-cuma. Itu adalah karunia adik-adik. Karunia yang diberikan Tuhan tidak dengan bayaran. Seperti apa? Seperti karunia keselamatan ya adik-adik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Itu adalah karunia keselamatan. Kita boleh diselamatkan ya adik-adik. Nah itu tidak bisa kita terima dengan bayaran dengan uang. Itu adalah karunia Tuhan yang harus kita hargai. Walaupun itu cuma-cuma, tetapi itu berharga ya adik-adik. Itu adalah keselamatan jiwa kita. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Surga diberikan, karunia itu diberikan hanya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diberi karunia keselamatan itu. Pegangnya itu adik-adik, karunia keselamatan itu. Karena keselamatan itu membawa kita kepada Tuhan Yesus nantinya. Bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti ya adik-adik. Nah, seperti ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah jangan sesat, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jangan sesat, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Kita hafalkan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. God bless you. Ya, puji syukur kalau adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau adik-adik ada yang belum, yuk datang sama Tuhan saat ini. Minta pengampunan Tuhan dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan percaya
Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Dia akan menerima kita sebagai anak-anaknya. Terimalah karunia keselamatan itu dengan cuma-cuma dan pegang itu seumur hidup kita, karya keselamatan Tuhan Yesus itu, dan kita akan diselamatkan. Ya adik-adik yang percaya kepada Tuhan, bersyukur untuk karunia keselamatan itu. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yuk kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan, karunia keselamatan itu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh berada dalam lingkupan kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan Tuhan. Jiwa kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karunia keselamatan itu. Kami akan pegang seumur hidup kami karunia keselamatan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menghargai itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman Tuhan, di antara kami mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami membawa teman-teman kami ini Tuhan yang belum percaya. Tuhan, mari kita berdoa untuk teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan. Kami mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Tuhan, kami berdoa saat ini ketika kami diampuni, kami datang kepada merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Roh Yesus tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan kami mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya kepada Engkau Yesus, dan kami mau menerima keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan cuma-cuma keselamatan itu, dan kami menganggap bahwa itu adalah yang berharga bagi kami. Kami mau kerjakan keselamatan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, penuhi kami ketika kami menjalani hidup kami. Roh Kudus pimpin kami, kuatkan kami, beri kami hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Kami menerimanya dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kepercayaan kami kepadamu membawa kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ngajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kid News hari ini, God bless you. Hai adik-adik Live Kids, pengumuman hari ini pada Kamis ini akan ada Living Word Kids yang akan ditayangkan di channel YouTube Live Kids jam 10 dan juga di medsos Live Kids lainnya.
Adik-adik jangan lupa saksikan dan kalian pasti akan terberkati. Oh ya, Cici Koko juga mengajak adik-adik Live Kids untuk dapat datang beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang sudah ada. Dan pastikan adik-adik datang dalam keadaan sehat ya. Lalu, sistem prestasi kehadiran adik-adik yang beribadah secara onsite sekarang sudah menggunakan kartu. Jadi setiap beribadah jangan lupa dibawa kartunya ya. Lalu di-tag di mesin absensi yang ada di depan jurnal. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya kartunya. Nah, buat adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat beribadah secara onsite. Oh ya, buat adik-adik Live Kids yang belum dapat beribadah secara onsite, masih bisa beribadah secara online ya di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids dan juga medsos Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan Live Kids. Dan info terakhir untuk hari ini, Sabtu tanggal 21 Oktober akan ada beken yang akan dilaksanakan 2 kali, jam 10 pagi dan jam setengah 3 sore. Cici mengundang adik-adik untuk dapat hadir di drama musikal beken tahun ini. Cici tunggu ya, bye-bye! Di sebuah galaksi Al-Izmir, hiduplah bangsa Borealis yang selalu taat beribadah kepada Tuhan. Dengan nyanyian pujian penyembahan, doa, dan tarian. Hingga suatu ketika bahaya datang mengancam mereka. Apakah mereka bisa bertahan? Asgar segera